Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Paung dengan NIM 081911333074. Pada kali ini, saya akan menjelaskan menjelaskan uh, prinsip pemodelan fisika, di mana pertanyaan pengantarnya adalah bagaimana cara kita menjawab tantangan yang disediakan oleh alam semesta. Pada presentasi kali ini digunakan sebagai pemenuhan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah pemodelan fisika yang diampu oleh Pak Sugi. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjawab tantangan dari alam semesta? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari pemodelan itu sendiri. Nah, pada dasarnya pemodelan dalam KBBI itu memiliki arti, yaitu proses, cara atau perbuatan untuk membuat model, di mana jika kita satukan memiliki arti, yaitu sebuah proses, cara ataupun tindakan untuk membuat sebuah model yang digunakan untuk merepresentasikan suatu hal. Dalam hal ini, pemodelan itu berarti memiliki makna fisis, yaitu untuk merepresentasikan, dalam hal ini dalam bentuk proses ataupun cara. Karena seperti yang kita ketahui, misal jika kita berbicara tentang sebuah persamaan, tentu saja kita akan berpikir bagaimana sebuah persamaan bisa terbentuk. Nah, dalam hal ini pemodelan berfungsi untuk merepresentasikan hal tersebut. Nah, pada kali ini juga saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep model secara umum itu seperti apa. Nah, jika mengambil dari penjelasan yang sudah dijabarkan melalui KBBI, kita tahu pada dasarnya sebuah model itu digunakan untuk merepresentasikan sesuatu. Sama halnya dengan model yang kita ketahui, di mana model ini bekerja untuk merepresentasikan sebuah barang, either dalam bentuk baju ataupun dalam bentuk tas, dan masih banyak lagi. Nah, model ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk membuat orang-orang lebih mengerti bagaimana bentuk dari produk yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini model bekerja untuk merepresentasikan hal tersebut. Sama halnya dengan bentuk model pemodelan secara sains. Nah, dalam hal ini model secara umum itu memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama untuk merepresentasikan suatu hal. Nah, sebagai intro, lalu bagaimana hal ini bisa berhubungan dengan sains? Nah, pada saat ini saya juga akan menjelaskan sekilas tentang konsep model dalam ranah sains, di mana kita ketahui pemodelan secara sains itu pastinya akan secara tidak langsung berhubungan dengan yang namanya sebuah persamaan, sebuah bentuk fisik, supaya kita tahu bagaimana sebuah persamaan itu bisa terbentuk. Nah, dalam hal ini saya memberikan sebuah contoh kasus, sebuah rumus, yaitu bagaimana rumus ini bisa terbentuk, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana VT ini merupakan V akhir atau kecepatan akhir, di mana V0 ini initial velocity atau kecepatan awal, dan A ini percepatan, dan T itu waktu. Lalu bagaimana sih sebenarnya rumus di bawah ini bisa terbentuk? Next, masih dengan penjelasan tentang prinsip model pemodelan itu sendiri, kita terdapat sebuah prinsip, yaitu disebut sebagai ab initio principle, di mana berdasarkan bahasa Latin, ab initio principle ini memiliki arti sebagai sejak mula atau permulaan. Nah, ini berarti bahwa sebuah persamaan itu dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan mula-mula. Jadi yang mana ini berarti bahwa pemodelan itu memerlukan datanya ini dalam hal apa? Datanya ini dalam bentuk data-data sebelumnya. Jadi AB initio principle ini menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa dimodelkan dengan menggunakan data-data sebelumnya untuk memastikan bahwa sebuah hal yang sedang dianalisis itu benar dan sesuai dengan data sebelumnya. Karena pada dasarnya ketika kita menganalisis suatu hal dan hal tersebut berbeda dengan data sebelumnya, itu berarti kita sedang tidak merumuskan sebuah pemodelan, kita sedang membuat
suatu hal baru ataupun hal abstrak yang bahkan tidak berhubungan dengan data sebelumnya. Dan ini tidak bisa disebut dikategorikan sebagai sebuah pemodelan. Nah, menjawab soal sebelumnya, kita mengetahui bahwa dari rumus tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa percepatan itu sama dengan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kita mengetahui bahwa sebuah percepatan ini bisa terbentuk dikarenakan terdapat perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, ini yang disebut sebuah pemodelan di mana persamaan ini itu berhubungan dengan persamaan sebelumnya, di mana merupakan persamaan sebelumnya mencari kecepatan. Persamaan ini mengetahui bahwa sebuah percepatan itu memiliki makna fisis, yaitu merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini yang disebut sebagai sebuah pemodelan dalam bentuk persamaan. Dalam hal ini sains. Mengutip sebuah quotes dari Proclus, di mana jika terdapat sebuah angka maka itu disebut sebagai ada sebuah beauty atau kecantikan di situ. Nah, main konsepnya adalah apakah kita bisa memodelkan semua situasi di dunia ini? Misalnya, apakah semua situasi dunia ini bisa kita modelkan dalam bentuk sebuah persamaan? Ini merupakan pertanyaan pengantar sebagai pemenuhan tugas UTS pada pemodelan fisika kali ini, di mana saya akan menjelaskan pertama yaitu tujuan dari pemodelan itu sendiri seperti apa. Nah, ketika kita ingin memodelkan suatu hal, of course, hal yang kita inginkan adalah kita bisa mengontrol. Jadi, yang kita modelkan, kita mengharapkan bahwa ketika kita berhasil memodelkan sesuatu, kita bisa mengontrol hal tersebut. Jadi dalam hal ini, pemodelan itu mengharapkan outcome-nya adalah kita dapat mengontrol sesuatu. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah jawabannya kita tidak bisa memodelkan semua hal yang ada di dunia ini. Terdapat hal-hal yang tidak berada dalam lingkup kita sebagai saintis ataupun mungkin tidak bisa dimodelkan dalam bentuk komputasi ataupun dalam bentuk sains secara linear. Nah, jadi dalam hal ini terjawab bahwa kita tidak bisa begitu saja menjawab semua hal di dunia ini dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu secara tidak langsung kita tidak bisa memodelkan semua hal. Yang berarti ketika kita tidak bisa memodelkan semua hal di dunia ini, berarti nggak semua hal juga kita bisa kontrol. Dalam hal ini saya mengambil studi kasus, yaitu bagaimana sih cara meramalkan sebuah gempa gitu. Mari kita masuk ke dalam makna fisisnya. Nah, study case-nya adalah apakah gempa bisa diramalkan? Nah, kita mengetahui dalam hal ini dengan menggunakan AB initio principle, kita mengetahui bahwa hal tersebut nggak bisa diramalkan karena dalam prinsip pemodelan pun nggak semua fenomena itu bisa dikontrol. Dalam hal ini yang nggak bisa dikontrol adalah fenomena gempa. Maksudnya apa? Jadi kita nggak bisa tahu kapan itu gempa akan terjadi karena tidak ada sebuah makna spesifik, tidak ada sebuah data spesifik yang mendukung bahwa emang pasti akan ada gempa di hari ini, tanggal segini, tidak ada, dan kita tidak bisa merumuskan hal tersebut dikarenakan hal tersebut terjadi bukan atas kuasa kita, tetapi atas kuasa alam, dan itu tidak berada di lingkup kita sebagai manusia. Nah, dalam hal ini dikarenakan tidak mempunyai bukti fisis yang bisa dijadikan landasan untuk menentukan sebuah persamaan. Jadi, ketika tidak ada persamaan, maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah pemodelan, dikarenakan kita nggak punya data-data sebelumnya, dan data-data sebelumnya itu tidak berhubungan satu dengan yang lain. Jadi, kita bisa bilang bahwa gempa itu tidak bisa diramalkan, namun jika kita melihat dari BMKG, yang mereka lakukan adalah untuk menginisiasi gempa. Ketika gempa terjadi, yang mereka lakukan adalah mereka mengambil data, let's say frekuensinya seberapa besar, dan hal ini apakah akan membuat terdapat terdapat kasus-kasus baru. Dalam hal ini misalnya
ketika sebuah gempa terjadi dengan frekuensi let's say lebih dari 7 skala Richter, kita tahu bahwa oke, mungkin akan ada potensi tsunami. Tapi kapan? Nggak tahu. Kita belum tahu dan kita tidak bisa meramalkan kapan tsunami-nya akan terjadi. Dalam hal ini, dikarenakan hal tersebut tidak diramalkan, maka itu tidak bisa disebut sebagai pemodelan. Mungkin kita tahu data-datanya frekuensi, tapi data tersebut tidak berhubungan dengan bagaimana cara kita bisa menentukan kapan let's say gempa tersebut bisa terjadi. Nah, dalam hal ini kita mengetahui bahwa gempa tidak bisa kita ramalkan dan pemodelan fisika tidak bekerja pada semua situasi yang berada di dunia ini. Secara tidak langsung ini menjawab bahwa bagaimana cara kita menjawab tantangan dari dunia ini adalah dengan cara ya kita membuat tetap memodelkan segala bentuk hal yang bisa dimodelkan dan mencari dan tetap memberikan data-data yang dapat mendukung untuk bagaimana kita bisa berkembang ke depannya. Dalam hal ini misalnya ketika sebuah gempa, kita bisa ketika dari mengetahui data-data sebelumnya, kita tahu bahwa ketika lebih dari 7 skala Richter, maka itu sudah termasuk gempa yang besar dan itu akan memicu situasi yang lebih genting. Nah, kita tahu dari data-data tersebut. Nah, dalam hal ini ketika kita bisa memodelkan suatu hal, berarti kita tahu bahwa hal ini akan sangat membantu kita sebagai manusia ke depannya. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan alam semesta di masa depan adalah kita memodelkan apa yang bisa kita modelkan, dan kita mengambil data-data spesifik tentang terhadap apa yang tidak bisa kita modelkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap survive di dunia yang terus berubah sampai beberapa tahun ke depan ini. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.